Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Eka Amelia dari kelas 12 IPA 3. Pengertian teks sejarah. Teks cerita sejarah yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya jadi teks kenyataan sejarah. Jenis-jenis teks sejarah. Sejarah fiksi terbagi menjadi 4. Yang pertama novel, karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita dan penulisnya disebut juga dengan novelis. Kedua, cerpen, yaitu cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya panjang. Ketiga, legenda, cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Keempat, roman, jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. B. Sejarah non-fiksi. Yang pertama, biografi, keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi, kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu. Ketiga, cerita perjalanan, teks yang menceritakan tentang perjalanan. Keempat, catatan sejarah, teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi itu pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. 2. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. 3. Menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sejarah non-fiksi pertama, tersusun oleh fakta yang objektif. 2. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. 3. Menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Struktur teks sejarah. Pertama, orientasi, berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Kedua, insiden atau urutan kejadian, berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urusan kejadian atau waktu dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Yang terakhir, reorientasi, bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah tersebut. Terus, fungsi teks cerita sejarah itu pertama ada fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Kedua, fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembawa tersebut. Ketiga, fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup. Yang keempat, fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ciri-ciri teks sejarah. Pertama, disajikan secara kronologis urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kedua, bentuk teks tersebut yaitu teks cerita sejarah. 3. Struktur teksnya itu orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. 4. Umumnya sering memakai konjungsi temporal. Terakhir, berisikan sebuah fakta yang terjadi. Unsur-unsur teks sejarah. Pertama, unsur intrinsik, membangun cerita dari dalam cerita. Contohnya tema, tokoh, watak, latar, penokohan atau tokoh, amanat, dan sudut pandang. Unsur ekstrinsiknya, membangun cerita dari luar cerita. Contohnya, latar belakang pengarang dan latar belakang cerita. Nilai-nilai teks sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit atau langsung dan implisit atau tidak langsung. Contohnya, nilai budaya, nilai moral, nilai agama, sosial, dan estetis. Kaidah kebahasaan teks sejarah. Pertama, menggunakan promina, kata yang dipakai buat menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara gak langsung. Contoh, kata ganti orang pertama tunggal, misalnya saya, aku, bisa, saya.
2. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, dia, ia, beliau-nya. Kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Menggunakan frasa adverbal, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. 2. Menggunakan verba material, kata yang dipakai buat menunjukkan suatu aktivitas yang memakai fisik dalam melakukannya. Contohnya, membaca, mendorong, melempar. 3. Menggunakan konjungsi temporal. Kata sambung waktu ini gunanya untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Keempat, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat yang menggunakan terdiri atas 2 kalimat, lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.